Salam brother and sister dimanapun berada saat ini. Jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir. Tolong jangan di skip ya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu lihat nggak mukanya saya? Orang sudah tukul layar ya? Sudah Bu. Sudah, sekarang sudah ada. Sudah ada ya? Ini robo sukmo ini dia bunda. Ya bunda. Telepon ini dari robo sukmo Bapak Ibu. Dia yang senantiasa melacak bertanya-tanya siapa pangeran ilahi itu yang dia lihat di alam sana. Jadi ini main alam roh Bapak Ibu. Jadi yang telepon ini yang barusan ini masuk, dia mainnya di alam roh. Jadi biasa sering telepon mempelai sih. Maka saya tahu mempelai. Suaranya kecil Bu. Nah itu kan, anu semua kan. Ini full loh, full suaranya. Kecil ya, Bapak Ibu. Jadi kecil ya. Ya Ibu Fik, suaranya kecil Bu. Nah ini kan gangguan Bapak Ibu. Suaranya nggak ada saya korek-korek Bapak Ibu. Ini full suaranya, full. Full suaranya ini. Halo? Sudah Bagus. sekarang sudah begini. Sudah bagus. Iya. Sudah Bu. Kena gangguan gitu. Biasa. Ini Bapak Ibu main alam roh ini seperti ini. Jadi yang telepon ini adalah seorang bapak-bapak yang main di alam roh juga. Ya mungkin pribadi 3 bisa melacak. Langsung melacak siapa dia ya. Mengganggu Bapak Ibu, mengganggu. Dia tahu mempelai live. Ya, untuk apa Pak telepon langsung tak tutup layar, semuanya langsung tak tutup. Tak tutup layar, terus suara jadi kecil. Nah, jadi kita kembali ke baptisan. Jadi baptisan yang benar, yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus Bapa Yahweh, Firman yang hidup dan Roh Kudus itu 3 pribadi adalah satu. Mempelai juga mau dijelaskan ini Bapak Ibu, cuma mempelai bisa kasih contoh seperti ini. Yang bisa masuk di logika kita Bapak Ibu seperti ini. Saya, Bapak Ibu kan dilihat satu. Tapi dalam tubuh kita ini ada 3, yaitu roh, jiwa, dan tubuh, dan raga. Tetapi kita kan dilihat satu. Seperti itu mungkin ya. Bisa masuk di logika kita ini. Karena kalau mempelai juga mau jelaskan secara detail, bisa miring juga. Karena manusia ini tidak bisa memahami akan pekerjaan Tuhan ini yang luar biasa dahsyat ini. Kekuasaannya, kemuliaannya, kita tidak bisa pahami. Cuma yang pasti mempelai bisa jelaskan seperti kita ini, manusia ini. Kan manusia ini adalah gambar dan rupa Allah itu sendiri. Nah di tubuh kita ini kan ada terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Tapi kan orang melihat kita adalah satu. Seperti itulah saya menggambarkan secara sederhana keadaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 pribadi tapi satu. Tapi kalau di sana mempelai jumpa itu beda-beda. Bapak Yahweh beda, rambutnya sudah putih mata ya, putih berkilauan. Terus pribadi Yesus Kristus itu masih muda, ya, tapi pakai kayak macam baju zirah itu, yang pakai emas itu loh, 24 karat, kuning sekali bajunya. Terus pribadi Roh Kudus ya kita bisa lihat ini ya sekarang ini di pribadi udah menyamar ya, pribadi Roh Kudus kebenaran ya sama Pak Aditya ini pada saat ini Pak Aditya Nugrahanto itu kan menyamar semua sudah memakai tubuh manusia supaya apa bisa mengetik pesan kepada dunia. Karena apa Bapak Ibu? Manusia ini sangat buta, jujur saja buta. Manusia ini buta. Saya akan mempelai saja dari alam roh itu sempoyongan Bapak Ibu. Jujur saja mempelai saja kabur. Kabur Bapak Ibu. Karena kita ini kan berdosa. Kita ini berdosa. Jadi makanya kabur. Apalagi orang yang suka bikin dosa lebih kabur lagi. Sedangkan saya saja sebagai manusia berdosa, saya menjaga kekudusan, kebenaran hidup semampu-mampunya saya. Saya menjaga Bapak Ibu, walaupun kalau pas nyawa saya menjaga. Apalagi orang yang bikin dosa, lebih kabur lagi, buta, benar-benar buta deh.
hadapan Tuhan. Tuhan melihat hati kan, hati manusia ini yang tidak beres di hadapan Tuhan, belum bertobat sungguh-sungguh Bapak Ibu, alias munak-munak. Nah, Bapak Ibu tahu kan munak-munak, munafikun. Munafik. Munafik. Dan manusia itu suka sekali dengan setan, suka sekali dengan setan. Makanya manusia ini sesadiki setan. Dia bilang sesadiki setan. Padahal pekerjaan Tuhan dia bilang setan, bukan setan besar kepala. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Karena manusia ini yang hidup di dalam daging dan hawa nafsu suka sekali berteman dengan setan dan menyatu dengan setan. Karena apa? Setan itu memberikan kenikmatan Bapak Ibu. Dan manusia suka sekali kan dengan kenikmatan. Kenikmatan duniawi. Nah, sementara Tuhan sendiri, Roh Kudus, itu harus menjaga kekudusan hidup, kebenaran hidup, memiliki otak-otakan Tuhan, kasih, ya, bagi-bagi harta kepada orang susah, orang miskin. Kalau setan tidak, dia bilang tampung itu harta dan jadikanlah dirimu menjadi angku rohani, angku jasmani. Setan, terus dipanggil-panggil apa lagi? Sultan. Sultan. Jadi sombong kan? Jadi sombong manusia itu, itulah jebakan setan kepada umat manusia Bapak Ibu. Jadi yang sekarang yang paling urgent adalah baptisan itu terdiri dari 3. Apapun alasan, dogma, cerita daripada LS, Lucifer itu sendiri, jangan kalian percayai. Itu penyesat di tingkat paling tinggi. Ya, halus dia, halus. Dia mengajarkan harus memiliki DNA ilahi. Untuk apa? Untuk mencuri keong-keong emas yang sudah berbentuk bercahaya, mempelai-mempelai Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Lihat berapa yang dia curi. Banyak sekali yang dia curi. Sampai mempelai itu teriak di alam roh. Ya, aku rebut dengan Lucifer ini, LS ini. Ditipu kalian, ditipu. Semuanya tertipu Bapak Ibu. Tertipu. Nah, jadi terakhir mempelai kasih keluar. Sementara LS ini ngomong dengan Bopemat ya, apa itu yang kambing itu? Dia sementara ngomong loh dengan kambing itu di ruangan yang sangat mewah, semuanya serba kaca, megah ruangan itu. Itu domba Bapak Ibu, yang dia bawa itu semuanya berbentuk domba. Artinya apa? Yang masih memiliki DNA ilahi. Domba Bapak Ibu itu sudah menunggu di pintu antrian kedua. Pintu antrian pertama sudah dibuka. Domba-domba itu dia sudah kurung di dalam ruangannya. Pintu pertama untuk masuk dipersembahkan kepada Baphomet. Baphomet atau Baphomet itu yang penting kambing deh, kambing congek namanya. Kambing congek darah hitam itu. Itu lagi menunggu di antrian pintu kaca itu. Domba-domba itu yang mempelai lihat. Nah, itu segera langsung Tuhan itu perintahkan suruh keluar itu, mereka itu diusir keluar Bapak Ibu dengan satu saja, satu pedang yang sangat panjang, itu langsung diseret keluar semua domba-domba itu sehingga bisa terselamatkan. Seperti itu Bapak Ibu di alam roh. Nah, jadi ini domba-domba juga yang bodoh-bodoh ini, ya jangan banyak tingkah. Di dunia ini jangan banyak bulu kalian. Kita ini suka kerja keras di alam roh Bapak Ibu, malaikat-malaikat Tuhan, semuanya kerja keras dengan Tuhan sendiri Bapak Ibu, yang mengawasi pekerjaan kita. Terus kalau kita kalah perang di sana sudah lemes, sudah terkapar, kena panah di sini, kena pelatih, kena apa semua, nah kita langsung dibawa, digendong oleh Tuhan Yesus sendiri Bapak Ibu, ya seperti itu. Seperti itu kejadian di alam roh. Mempelai ini hanya bercerita saja kepada kita untuk dunia nyata yang tidak pernah masuk di alam roh, yang tidak pernah masuk di alam peperangan itu Bapak Ibu. Nah seperti itu. Alangkah sangat berbahayanya di sini. Setan, Lucifer itu, LS itu menipu domba-domba Tuhan. Tertipu Bapak Ibu. Terus mereka bilang, mempelai, Buffet, berikan waktu kepada kami. Buffet baptis semua kami ulang. Mempelai bilang, pergi baca bur sendiri. Baca bur sendiri. Sampai suruh tiba loncat di kolamnya Lucifer. Mempelai setiap waktu capek urus kamu satu-satu. Baptis ini. Mempelai bilang, minta bertobat sungguh-sungguh sama Tuhan. Kau baca bur sendiri di kamar mandi.
So tidak ada hamba Tuhan yang murni, Bu. Semua so kading congek semua. Semua menerima tanda triple six. Tinggal Ibu B tolong Bu baptis. Tidak ada pakai baptis. Mempelai nanti mau berdirikan baptisan yang sangat luas, isinya air panas. Mempelai tinggal daftar mau siapa. Isi kolam kedua buaya semua. Buaya. Tidak ada sekarang itu baptisan air. So tidak ada. Yang ada baptisan Roh Kudus dengan api, itu yang kalian kejar. Mempelai bilang begini, bertobat saja sungguh-sungguh, masuk dalam kamar, terus minta Tuhan baptis Roh Kudus dengan baptisan api. Tidak perlu lagi baptisan air sekarang. Baptisan air pergi baptis sendiri di kamar mandi. Kau bilang atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, saya adalah pengikutmu yang setia, tidak menyangkal nama Tuhan, tidak menghujat pekerjaan Tuhan. Kenapa? Mereka ini pergi di kolamnya Lucifer, pergi menghujat-hujat Roh Kudus. Tuhan sendiri menyangkal nama Tuhan. Kurang ajar sekali nih domba-domba ini. Bab kepala batu, bodoh. Nah, baru mempelai suruh minta tolong lagi. Aduh mempelai, bisa tidak? Besok baptis akang saya ini satu-satu loh, per satu orang. Mempelai bilang tidak ada, mempelai pekerja bukan begitu. Bukan begitu. Itu baptisan air itu terlalu, orang bilang terlalu dangkal. Itu hanya tanda saja sebagai manusia bahwa kamu kepunyaan Tuhan. Mempelai tanya, so berapa kali baptis? 4 kali, so 4 kali lagi, 3 kali. Ada paling rendah 2 kali. Loh, kok baptis ulang-ulang? Iyo, karena tidak percaya. Kami pun tidak percaya kalau kami ini diselamatkan. Loh, apa gunanya baca sampai 2 kali tidak percaya Bapak Ibu? Kalau dia itu sudah ditandai oleh Tuhan Yesus, menjadi milik kepunyaannya Tuhan. Karena imannya ragu-ragu, memiliki iman Thomas, Petrus, Yudas, yang cinta mammon, makanya jadinya seperti itu Bapak Ibu. 2-3 kali, paling rendah 2 kali sobat cebur di kolam air. Mempelai untuk apa lagi mempelai mau baptis kamu online? Mau ikut-ikut caranya Lucifer, mau baptis online. Lucifer bilang, loncat kolam. Loncat. Itu baptisan online begitu Bapak Ibu. Lucifer perintah online semua kan? Loncat kolam, masuk di kolam, jebur. Sangkal nama Tuhan Yesus. Aku menyangkal nama Tuhan Yesus. Aku anggap nama Tuhan Yesus sebagai Dewa Zeus. Mana mempelai molaknya ada di sana. Mempelai so tua, semua kekuatan juga 35%. Mempelai mau hantam dia itu. Sosokan Bapak Ibu. Ya baru dari situ mempelai so dapat telepon kayak seperti diancam-ancam. Diancam-ancam begitu Bapak Ibu. Ada telepon seperti diancam-ancam, ada membaku dapat dan ibu mau cerita. Itu kan ancaman halus. Atau orang bilang, oh iya Bu mau ketemu ini LS dengan ibu gini. Dia mau telepon mau cerita. Ibu mau ketemu berani tidak? Berani kan? Tapi mempelai dia mau ketemu. Masa mempelai Tuhan mau ketemu dengan Lucifer? Aku nego. Nggak mungkin toh. Iya enggak? Tanya dulu sama pribadi Roh Kudus. Bagaimana ini pribadi Roh Kudus? Masa sih mempelai Tuhan mau ngomong dengan Lucifer? Nggak level kan? Nggak level. Walaupun mereka kaya raya, punya uang yang banyak, tapi nggak level. Di alam roh itu nggak level. Mempelai itu duduk berbicara dengan Lucifer. Nggak level deh. Mempelai tidak jadi pertemuan. Ngopi-ngopi mempelai, ngomong-ngomong tidak jadi. Mempelai sampai tidak jadi. Terus telepon Bapak Ibu. Pertemuan katanya, ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi dengan setan. Gimana sih? Mempelai nggak mau. Terus langsung datang ini pendoa-pendoa telepon, jangan mempelai, jangan. Kami sudah palia mempelai ini. Itu yang telepon itu Bapak Ibu, pendoa-pendoa dari Jakarta. Yang masih memiliki DNA ilahi. Mempelai pun tidak kenal siapa mereka. Nah, mereka menelpon, jangan mempelai. Mempelai Tuhan harus menyucikan diri. Jangan bertemu dengan mereka, karena kami sudah lihat. Ya, kami sudah lihat mereka ini ada yang merencanakan yang jahat kepada mempelai. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, saya itu tidak Bapak Ibu. Tidak tertarik. Memang tidak tertarik. Apapun tawaran yang mereka mau berikan. Nah, sementara juga mereka kasih uang yang banyak. Katanya pendamaian dengan pangeran ilahi. Itu kan yang bisa membujuk pangeran ilahi kan hanya mempelai. Ibu Fei kan yang paling dekat. Jadi pakai sogonya pakai uang. Gimana sih pribadi Roh Kudus ini? Orang sogonya pakai uang. Nah cuma itu milik kepunyaan orang miskin. Langsung
lembar. Jangan engkau pakai walaupun 1 lembar uang itu. Gitu-gitu saya. Jadi saya itu tidak pernah Bapak Ibu memakai uang pendamaian daripada Lucifer. Jadi sekarang mempelai uang saya sudah capek kan. Jadi untuk pendamaian itu ya lempar saja kepada pribadi 3 Kak, siapa tahu. Sekarang aku nego lagi. Kan orang itu kirim rangkaian bunga, I love you Jesus, ya. Terus malaikat mempelai offer di alam roh itu kan mempelai kan sangat lemah saat ini. Kepada malaikat Mikael, panglima Tuhan, Bapak Ibu, malaikat Mikael, malaikat Tuhan lah. Mempelai soal itu, serukan itu Bapak Ibu. Jangan nego dengan saya. Ya, nego kepada malaikat Tuhan, atau kalian bisa nego juga dengan pribadi 3. Siapa tahu ada kemurahan hati dari pribadi 3. Mempelai so bilang begitu di alam roh itu, jangan nego dengan saya. Jadi kan anak-anak ini sangat peka, mereka tangkap. Video-video saja mempelai itu mereka langsung telepon. Kami melihat ada malaikat turun naik di sampingnya Ibu Fei. Mempelai saya tidak lihat. Mereka lihat loh, tajam matanya mereka. Ini 66 ini, pengikutnya Lucifer ini. Makanya mereka takut juga kalau menyerang mempelai, karena ada malaikat Tuhan yang naik turun. Itu berapa video yang mereka tangkap? Ada malaikat Tuhan yang naik turun di sampingnya mempelai pada saat mempelai bikin video atau live. Itu terus mereka bahas di grup dunia Bapak Ibu. Terus mereka bilang kayaknya Ibu Fei tidak ada di situ, mempelai tidak ada di grup situ. Ya mana ada mempelai di grup Adam-Adam. Di grup dunia tidak ada. Mereka bahasnya di situ. Katanya ada malaikat Tuhan yang turun naik di samping kiri kanannya mempelai. Jadi mempelai sekarang over dari 1 minggu yang lalu ya, di alam roh itu mempelai teriak. Kalau ingin nego, mau ingin selamat, mereka ini kan ingin selamat Bapak Ibu. Mereka ini ingin selamat supaya jiwanya itu tidak kepanasan. Kan jiwanya ini di sana kepanasan. Jujur saja. Ular-ular, naga-naga, kepanasan jiwanya di alam roh itu. Karena kan sudah diikat semua dalam karung, sudah diikat. Nah mereka minta, Bu Fei tolong lepaskan, tadi tidak tali lewat keras diikat. Itu tahu loh, mempelai ikat, orang rasa loh di dunia, ya katakan lehernya, telepon lagi, makan saja nggak enak. Nah terus mempelai serukan tuh di alam roh, negolah dengan malaikat Tuhan yang paling kuat di sana, itu yang pegang pedang 2, malaikat Mikael, saya bilang. Nah malaikat-malaikat Tuhan dengan saksi-saksi Tuhan siapa tahu bisa bernego. Kalau saya sudah angkat tangan, saya tidak mau karena saya ini lagi fokus ke bayi, dan juga saya sudah berhenti pelayanan di jalanan itu sudah capek Bapak Ibu, kecapean, hanya yang Tuhan gerakan saja ya. Kalau saya mau kirim bantu orang atau saya kasih di mana orang saya lewat, nah baru saya kasih. Sekarang tidak lagi seperti dulu ya, pelayanan saya itu tidak. Nah makanya saya katakan dengan tegas di alam roh itu, saya bilang bernegolah dengan malaikat-malaikat Tuhan ya. Kalau perlu siapa tahu lagi orang mau cium-cium aura 1000 tahun. Negolah dengan pribadi 3. Kalau kudus kan penjual karcis, tapi kan sudah dibilang itu penjualan karcis sudah ditutup. Sudah ditutup di kerajaan 1000 tahun. Ya, siapa tahu pribadi 3 bermurah hati ingin menyelamatkan mereka. Mempelai kan tidak tahu. Itu kan kekuasaan dan kedaulatan Tuhan kepada umat manusia. Karena Tuhan ini kan juga sangat mengasihi dan mencintai umat manusia ya. Walaupun kita hamba dari Tuhan dunia ilahi Bapak Ibu sudah berkuar-kuar seperti ini, tapi kan mempelai ini tidak tahu hatinya Bapak ini seperti apa di sana. Ya, kalau dia ingin menyelamatkan manusia kan pasti tidak akan bisa terselami oleh otaknya mempelai. Karena otaknya mempelai ini terbatas kan, manusia kita, Bapak Ibu, terbatas. Nah, jadi saya ini tidak mau membatasi kuasa Tuhan. Saya tidak mau juga membatasi apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau buat sama manusia. Siapa tahu ada kemurahan Tuhan, coba tanya sama pribadi ketiga ya. Ya makanya kita harus wawancara baik-baik ini pribadi Roh Kudus. Pribadi 3 ini Bapak Ibu, siapa tahu
besok-besok kita tidak tahu Bapak Ibu. Itu ada kemungkinan. Kemungkinan bisa saja terjadi. Kan hati Tuhan ini penuh kasih. Ya. Hati Tuhan ini penuh belas kasihan. Siapa tahu mereka habis mati martir, tidak menunggu karena di kerajaan 1000 tahun itu hanya sedikit. Kita, ya itu. Orang bilang impossible. Hal yang tidak mungkin bisa saja mungkin terjadi. Saya kan cuma hamba Tuhan yang sederhana yang dipakai. Tuhan bilang kamu adalah jubirku. Saya hanya hamba Tuhan sederhana, hanya sebagai jubir. Apa yang saya terima dari Tuhan sendiri, itulah yang saya katakan. Tapi kan saya tidak tahu kalau hati Tuhan itu penuh belas kasihan, penuh cinta kasih. Siapa tahu ada jalan lain yang sehingga manusia-manusia ini langsung dinetralkan, darahnya sah. Ya, itu kan impossible. Ya, karena kita manusia biasa, terbatas pemikiran kita. Kita juga tidak bisa menjangkau pemikirannya Tuhan. Kalau kita mau bisa menjangkau pemikiran Tuhan, pastilah kita sudah jadi orang gila di dunia ini. Sudah jadi orang gila. Kenapa? Kita tidak bisa jangkau pemikiran Tuhan yang luar biasa dahsyat di alam roh itu. Sementara pemikiran kita manusia ini kan sangat terbatas. Ya. Imajinasi pun kita manusia ini terbatas. Kalau tidak bukan kuasa Tuhan yang membukanya, kita sangat terbatas Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada hikmat ilahi yang ada pada diri kita, pasti semuanya akan buta. Nah, kita loncat kepada Wahyu pasal 3 ini masing-masing ya Bapak Ibu. Kita renungkan firman ini ya Bapak Ibu, supaya karena ini waktunya mendesak, dekat, jadi mempelai itu agak sedikit ya. Bapak Ibu jangan tertidur ya. Mendengarkan firman Tuhan, jangan-jangan Bapak Ibu tertidur lagi. Saking lamanya mempelai ngoceh, tertidur kita mendengar. Nah, Wahyu 3 kepada jemaat di Sardis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Itu yang sedang terjadi saat ini Bapak Ibu. Engkau dikatakan hidup, badanmu hidup, tapi sesungguhnya rohmu itu sudah mati. Mengapa dikatakan engkau hidup, padahal engkau mati? Artinya apa ini Bapak Ibu? Kita masih dilihat seperti manusia, kita hidup kan? Tapi roh kita ini sudah mati, tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Tuhan. Karena apa? Minum jus naga ular tua. Putus hubungan Bapak Ibu. Terus pokoknya di akhir zaman ini banyak sekali deh pekerjaan setan itu, antek-antek setan itu, mereka bekerja siang malam. Sementara pekerja Tuhan yang benar-benar hanya sedikit Bapak Ibu. Hanya sedikit. Mereka kerja siang malam. Nah, dikatakan ini, kamu hidup padahal kamu sudah mati. Hidup Bapak Ibu. Coba lihat itu yang di luar-luar sana. Hidup, gagah-gagah lagi, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Tapi roh mereka itu sudah mati sesungguhnya. Putus hubungan antara dia dengan Sang Pencipta. Tidak ada lagi berbicara di situ Bapak Ibu. Tidak ada. Karena apa? Bait ilahinya sudah diduduki oleh Antikris. Apa itu? Artinya hatinya sudah terikat dengan dunia ini. Sudah ditandai oleh Antikris. Gitu Bapak Ibu ya. Tanda itu apa? Tanda itu apa? Jus naga. Bapak Ibu pasti sudah tahu jus naga, jus mango, alpukat. Enak toh? Tapi hanya lewat di tenggorokan saja di 1 menit. 1 menit tapi enak. Mempelai ilustrasikan ya. Jadi kita itu dilihat seperti ikan hidup, tapi sesungguhnya kita ikan mati yang sudah ada di pasar siap untuk dijual. Ngerti nggak Bapak Ibu? Ilustrasi ini tinggi. Kalau orang penjual ikan, dia kasih tuh harga 25.000 1 ekor, 10.000 3 ekor. Bapak Ibu masuk jadi penjual ikan. Ya, 30.000 1 tampah, 50.000 1 tampah. Jadi banyak itu ikan kan? Jadi dia jual per 5 ekor.
10 ekor. Nah, seperti itu, mempelai itu gambarkan kita ini anak-anak Tuhan seperti ikan mati. Dilihat seperti ikan hidup, tapi padahal kita itu sudah ada di pasar, Bapak Ibu. Di pasar apa? Pasar penjualan. Aku pindah tangan ke tangannya Lucifer. 10.003, ada juga yang 5.003. Murah sekali. Murah sekali ada. Hanya dibeli dengan 5.003. Untuk apa? Supaya nikmat, nyaman, mendapatkan. Tahu-tahu Anda itu sudah berada posisi Anda di pasar ikan. Cuma mata Anda saja yang melotot-melotot di sana. Dilihat seperti ikan segar, padahal ikan mati semua. Anda itu, tuh ikan mati. Jangan banyak bacot ya, ikan mati. Anda itu sudah di pasar. Sekarang itu lagi diperjualbelikan oleh LS Lucifer. Jadi bertobat saja ya, bertobat. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Nah ini posisi Anda-andanya ada di sini. Ya. Apa yang masih tinggal itu Bapak Ibu? Firman. Yang selama ini kita dengar. Itu pertahankan itu, kuatkan itu dengan itu, firman itu di dalam hati kita. Soalnya besok-besok mau martir. Masa cuma mempelai mati martir? Tapi hidup kembali, karena itu martir semua, ada martir. Jadi jangan takut kalau martir, jangan takut Bapak Ibu ya. Jadi bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ini teguran yang keras Bapak Ibu untuk hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, mempelai-mempelai Tuhan. Kita jangan dulu bersenang saat ini Bapak Ibu. Karena apa? Karena goncangan demi goncangan akan kita alami lagi ke depan. Lebih dahsyat. Lebih dahsyat lagi akan digoyang. Ya. Jadi, oleh dan sebab itu, kita tetap menjaga hati kita. Hati kita ini tetap memiliki hubungan yang intim, yang erat dengan Tuhan Bapa Yeshua Hamastia Elohim, Tuhan Yesus Kristus, namanya firman yang hidup, jangan menyangkal ya. Dan pribadi Roh Kudus, bangunlah hubungan itu Bapak Ibu, yang erat, yang intim dengan hati apa? Kerendahan hati ya, kerendahan hati. Jangan Bapak Ibu bangun hubungan dengan dunia ilahi dengan keangkuhan hati atau kesombongan. Anda belum sampai di tingkat 7, Anda sudah tertolak. Ya, mengerti ya Bapak Ibu? Masuk di ruangan ilahi Bapak Ibu, jangan dengan keangkuhan hati. Harus miliki kerendahan hati, itu syarat utama untuk Bapak Ibu anak-anak Tuhan bisa mengetahui rahasia-rahasia Tuhan, isi hati Tuhan, apa yang Tuhan mau kehendaki, apa yang ingin kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Milikilah kerendahan hati, itu aja. Simple Bapak Ibu ya, simple. Dan Roh Kudus itu akan mengajari kita. Ya, Roh Tuhan itu akan mengajari kita sendiri. Dialah mentor kita yang sejati. Ini yang harus kamu lakukan. Buka di firmanku, di ini. Ya, tadi mempelai itu disuruh. Buka ini, di Matius ini, Wahyu. Buka Bapak Ibu, taat aja. Jadi kita walaupun tidak pintar-pintar amat, kita jadi orang yang pintar. Karena mentornya Tuhan sendiri. Ya, yang mengarahkan kita, yang mendidik kita, yang memberikan kita hikmat, pengertian, yang dunia tidak bisa ketahui, kita bisa ketahui, kita bisa baca, kita bisa tahu. Oh ini begini ya. Akhirnya kita dikatakan dunia, kita menjadi orang yang pintar, bahkan super pintar lagi. Karena kita dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Roh Tuhan itu sendiri, makanya kita jadi pintar. Ya, seperti itu. Jadi kalau di alam nyata, ini Bapak Ibu, ayat ini khususnya, 2. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Jadi, kalau di hadapan manusia ini Bapak Ibu, pelayanannya sangat ekselen. Nih, tipe yang kayak begini, ekselen. Tapi
roh, di alam ilahi, di hadapan Allahku, bagaimana ditulis? Tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Bapa Yahwehku. Ini yang menjadi poinnya Bapak Ibu. Kita ini pelayanan excellent di mana? Kalau mencari makan puji dengan dunia manusia, tentu kita akan tampil excellent di depan manusia Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Tapi kalau kita Bapak Ibu mencari pujian excellent dari hadapan Bapak Yahweh, tentu beda pula. Ya, beda pula. Ya. Jadi apa yang Bapak Ibu kejar sebenarnya? Pekerjaan pelayanan di dunia nyata ini excellent secara mata manusia, sempurna, dan dikatakan 1000, 2000, sampai 2 jempol. Excellent di hadapan manusia. Anda luar biasa, Anda hebat, Anda dahsyat. Nah, tapi pas diuji di alam roh, apa perkataan Tuhan Yesus? Ya, beda. Tidak ada satupun pekerjaanmu yang kudapati, yang kudapati sempurna di hadapan Allahku, Bapa Yahwehku. Tidak ada yang sempurna Bapak Ibu. Alias apa? Gak usah. Mungkin yang dikejar ini motivasinya makan puji, hanya dipuji orang, pingin dipuji orang, pingin dilihat orang, pingin dapat kekayaan yang banyak supaya jalan-jalan pergi ke sana, ya, mempelai istilah toh, pancing ikan di Danau Galilea, ya, di 12 Rasul Tuhan, orang bilang di sana itu pemancingan ikan yang paling rohani di sana, di Israel miniatur sana tuh, pancing ikan, bakar ikan di Danau Galilea, istirahat siang di California, jalan-jalan di Belanda, pas buang air di Indonesia. Beda betul hidup seperti itu ya Bapak Ibu, enak. Nah, pas di kroset di alam roh, itu berbanding terbalik dengan apa yang dunia nilai dan apa yang alam roh nilai Bapak Ibu. Pas di kroset di alam roh, tidak ada yang sempurna di hadapan Bapak Yahweh, ya, tidak ada. Alias apa? Ternyata Anda itu melayani Tuhan, ya, di dunia ini selama ini tong kosong bunyi nyaring bunyinya, tidak ada faedah, tidak ada isi. Malahan apa? Anda cuma bawa saja itu domba-domba seperti kadek mobil. OTW surga. Naiklah di kereta senja cinta ini, cinta ilahi. OTW surga. Cuma jadi seperti kadek mobil saja Anda. Teriak sana, teriak sini. Ya. Pada akhirnya kereta senja cinta itu menuju jurang laut, jurang kegelapan, lorong yang gelap. Dia hanya bateria saja. OTW surga. Tahu-tahu DP jalan bikin neraka. Haleluya. Ya. Tongkos sembunyi nyaring begitu modelnya ya. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Haleluya. Bapak Ibu, tahu tidak? Kalau Tuhan Yesus itu datang tiba-tiba sama Bapak Ibu, Bapak Ibu tak berhenti tidak? Itu jantung pasti tak berhenti, tinggal kan langsung dibawa ke ICU. Nggak sempat ya Tuhan Yesus, so inna ilahi rojiun. Langsung tak kancing. Karena apa? Tidak siap, tidak berjaga-jaga. Ya, roh Tuhan tidak ada. Nah, jadi kepada dunia yang gelap ini Bapak Ibu, yang tidak siap dan tidak berjaga-jaga, Tuhan itu akan datang kepada mereka seperti pencuri. Tiba-tiba Bapak Ibu. Kalau Tuhan itu datang seperti itu Bapak Ibu, mereka akan sport jantung. Banyak yang mati mendadak. Banyak. Karena apa? Tidak siap. Ya. Kalau kita anak-anak Tuhan, anak-anak terang, mempelai Tuhan yang kudus, kekasih-kekasih Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan Yesus sendiri, itu Tuhan datang itu tidak membuat kaget. Kita sudah tahu dia mau datang bulan Desember.
yang mungil, yang lucu, yang tampan. Tapi bagi dunia itu merupakan suatu kekejutan. Terus mereka bereaksi begini nanti, masa sih Tuhan sudah datang dalam bentuk baik kan? Itu bintang dengan itu, kan menyanyi itu pada saat Tuhan Yesus lahir itu kan, bintang-bintang mempelai lihat itu menari-nari, menyanyi. Nah terus dunia ini kaget, ada apa ini? Terus gempa itu kan bisa sampai 12 ton kalau itu gempa. Tanya sama pribadi. Dona so pusing, masa sih Tuhan mau datang? Nah kedatangan Tuhan kan disertai gempa. Gempa kan pembersihan bumi dulu dari manusia-manusia yang jahat, dibersihkan dulu bumi. Nah jadi kan merupakan suatu kekejutan. Belum mereka lihat Tuhan Yesus mati duluan Bapak Ibu. Merupakan suatu kekejutan bagi dunia. Tapi bagi kita yang senantiasa berjaga-jaga, memelihara kekudusan hidup, kebenaran hidup, makanya mempelai pesan, sudah Jo berbuat dosa di detik-detik terakhir ini, kasihan. Sudah Jo, tahan, kan mempelai suka tipe trik trik menghadapi gatal sudah. Trik menghadapi bencana sudah. Semuanya sudah mempelai kasih kan. Nah jadi sudah Jo berbuat dosa, menyakiti hati Tuhan, sudah Jo, karena ini di detik terakhir saudara. Ya kita harus menangis meraung-raung untuk menyambut kedatangan Tuhan. Bukan doyan buat dosa tambah dosa. Ini dunia 66 Dora bilang begini dalam slogan hidup. Hidup hanya satu kali. Nikmati dosa selagi masih bisa. Oh bukan main. Jadi nikmati dosa sebisa-bisanya. Karena hidup hanya satu kali. Ya, jadi jangan buang waktu. Harus menikmati dosa itu sepuas-puasnya. Apa yang kita bisa lakukan. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Hidup di dalam Tuhan harus berpadanan dengan firman Tuhan. Ya harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Walaupun mungkin kita tertati-tati, ya kita sakit, menderita, ya di dunia ini, berjalan di dunia ini, tapi kita kan pelaku firman. Ya kita, walaupun kita mungkin dalam perjalanan kehidupan di dunia ini jatuh bangun, karena tidak ada semua manusia itu di jalan gelanggang iman itu Bapak Ibu yang mempelai lihat. Tidak ada satupun manusia yang jalannya lurus. Ada kadangkala jatuh, ada kadangkala lelah, bertati-tati. Nah seperti itulah perjalanan manusia di dalam dunia ini. Tidak ada yang mulus Bapak Ibu, tegak terus, berjalan di gelanggang iman terus. Mempelai saja berapa kali mempelai jatuh kelelahan, ya sampai pedangnya mempelai itu ditancap di tanah sampai saking lelahnya, ya sampai keluar darah Bapak Ibu, ya tahu mempelai cuma nangis darah atau keluar darah, seperti itu yang mempelai lihat di alam roh. Mempelai kalau so tertunduk itu Bapak Ibu, itu pedang mempelai tancap di tanah, langsung di sini keluar darah semua, keluar darah Bapak Ibu, tertunduk begini, kecapean keluar darah. Nah seperti itulah pertarungan kita di dalam dunia ini maupun di alam roh. Nah jadi Bapak Ibu tidak ada ya yang bertarung di gelanggang itu, gaya jalannya itu begini Bapak Ibu, pasang dada, tegap lurus, tidak ada mempelai lihat ya. Sedangkan mempelai berapa kali mempelai itu tertunduk dan jatuh Bapak Ibu, tertunduk lesu, ya, dan seperti tidak berdaya. Itulah gelanggang iman yang sesungguhnya. Nah jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita tetap berjaga-jaga, jangan kita lengah. Ingatlah, monyet jatuh dari pohon bukan karena goncangan yang keras, tetapi karena angin sepoi-sepoi. Dia tertidur dan jatuh. Karena apa? Saking sejuknya angin itu, ya dia jatuh. Dia jatuh Bapak Ibu. Mempelai kasih ilustrasi ya begitu caranya dunia ini menjatuhkan anak-anak Tuhan. Ya. Jadi dunia menjatuhkan kita bukan dengan kegoncangan yang besar, tetapi dengan kenikmatan yang luar biasa, angin sepoi-sepoi. Bapak suka tidak? Bapak Ibu suka tidak angin sepoi-sepoi? Tak tidur toh? Mempelai ilustrasi saja. Monyet itu di atas pohon, kalau dia ada angin kencang, dia langsung tahan. Tahan di dahan pohon. Tapi coba monyet itu, kalau dia makan pisang banyak, sukanya, nah terus datang angin sepoi-sepoi, tertidur kan? Kalau dia tertidur pulas bukan jatuh. Hati-hati
hati-hati. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, mempelai-mempelai Tuhan harus tetap berjaga-jaga, berwaspada di dalam segala hal apapun juga, Bapak Ibu ya, supaya kita tidak kaget pada saat Tuhan itu datang. Kita siap, kita menyambut Dia seperti mempelai-mempelai kekasih-kekasih Tuhan yang membawa pelita iman kita itu masih dalam keadaan bernyala, bukan redup, bukan mati. Ya. Kalau redup dan mati kita sudah buta, Bapak Ibu, kabur, kita tidak tahu. Kita tidak tahu, Bapak Ibu, waktu dan kapan ya Tuhan itu datang, pintu kasih sayang anugerahnya itu ditutup. Kita tidak tahu karena kita buta. Pelita iman kita redup, mati. Nah, sementara mempelai-mempelai Tuhan yang siap sedia mengatakan kepada mempelai-mempelai yang tidak siap, dia bilang, pergi beli itu minyak, itu iman, itu ilustrasi Bapak Ibu. Pergi beli itu di warung. Ya, kepada mempelai-mempelai yang bodoh, pergilah itu ke warung. Karena apa? Pada waktu itu Tuhan datang, mempelai-mempelai yang bodoh ini masih bisa pergi berbelanja di warung. Pakai tunggu dicintal. Mereka bisa berbelanja. Tapi mempelai-mempelai Tuhan yang berhikmat ilahi sudah tidak bisa berbelanja, terkunci. Makanya mempelai-mempelai Tuhan itu tidak ada belanja di warung. Ya. Mempelai-mempelai Tuhan itu apa? Tunggu di pintu gerbangnya Tuhan. Sudah standby. Mempelai-mempelai yang bodoh ini apa? Pergi belanja di warung. Masih berbelanja mereka. Nah, itu perbedaannya ya Bapak Ibu di situ ya. Jadi mempelai-mempelai Tuhan yang berjaga-jaga, dipenuhi hikmat Tuhan yang menyala pelita imannya, pada waktu Tuhan datang itu dan ke depannya, karena waktu dunia ini jalannya lambat Bapak Ibu, putarannya lambat sekali. Mempelai lihat lambat sekali. Kayak sudah sabar ya Bapak Ibu menunggu ini putaran waktu dunia ini. Nah, pada waktu mempelai Tuhan tidak bisa berbelanja di warung, jadi makanya mempelai-mempelai Tuhan yang berhikmat ilahi menyuruh mempelai Tuhan yang bodoh, pergilah kamu ke warung untuk membeli minyak pelitamu, kebutuhanmu. Apa yang menjadi kebutuhanmu? Belilah. Karena pelita mereka mati. Iman mereka itu mati. Nah, seperti itu. Jadi di sini, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Itu kita Bapak Ibu. Ya, kita tidak mencemarkan pakaian kita. Makanya kita sudah memakai pakaian yang putih. Dan dunia melihat kita, kamera ini Bapak Ibu, dunia. Kamera ini Bapak Ibu, mau kamera cantik ke, kamera biasa ke, ini Bapak Ibu mata dunia ini, kamera ini. Kamera itu bisa tangkap kita. Kalau kita sudah memakai pakaian yang putih di alam roh, ini kan berbicara tentang alam roh. Firman Tuhan ini Bapak Ibu, kita payu ini alam roh semua. Ini kalau kita sudah memiliki pakaian putih, lenan, kain putih, otomatis kita di mata dunia, di mata kamera, dan juga di mata-mata setan dunia ini, kita sudah bercahaya, berkilau-kilauan. Itu tandanya. Artinya kita tidak mencemarkan pakaian kita dengan duniawi. Nah, itu kan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang diperkatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi siapa saja yang bertelinga, ia yang akan mendengarkan. Bagi siapa yang tidak bertelinga, tentu tidak mendengarkan. Alias apa? Tuli. Pongo. Biar tidak tuli juga, bikin-bikin pongo. Itu manusia Bapak Ibu ya. Jadi barang siapa yang mendengarkan, dia akan selamat Bapak Ibu. Apa yang diperkatakan Roh kepada kita sekalian. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, firman Tuhan yang ada
pada siang hari ini ya mempelai menabur pada siang hari ini, semoga memberkati kita sekalian. Jadi kita harus menjadi orang-orang anak-anak Tuhan, pemenang Bapak Ibu ya. Jangan kita kalah, kita harus keluar sebagai pemenang. Adapun mungkin pertarungan kita bisa undur satu langkah, tapi kalau kuasa Tuhan itu bertahta di dalam hati kita, bertahta di dalam roh kita, maka kita akan maju 1000 langkah. Ya enggak? Undur satu langkah, kita akan maju lebih kuat lagi 1000 langkah, karena kita kumpul tenaga. Dan ada Tuhan yang menghibur kita, Tuhan yang menguatkan kita, dan Tuhan yang menyertai kita. Jadi kalau Tuhan yang menyertai kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Tidak ada, bukan? Itu imannya mempelai. Makanya mempelai ini kemana-mana. Ya kalau mau pelayanan, biar orang so hadang di tengah jalan, Bapak Ibu. Mau dibunuh kayak di apa, mempelai dah sudah lewat saja. Orang lihat itu kucing yang lewat. Bukan orang. Karena mempelai tahu ada malaikat Tuhan yang jaga. Terbukti berapa kali seperti itu. Terbukti. Waktu pelayanan di atas gunung, yang mempelai suami takut Bapak Ibu lewat di kampung itu, karena orang baca ada yang pedang. Yang pedang, siapa yang lewat hamba Tuhan pelayanan di atas gunung mati Bapak Ibu, digere. Maksudnya orang langsung ya. Baca kasih itu orang dia lihat Bapak Ibu. Pulang pergi, mempelai yang maju. Lewat saja. Orang ada di pos-pos toh, di Bajaga Bapak Ibu, Baronda. Itu parang Bapak Ibu, Sudiase itu parang. Sudiase itu parang. Mempelai suami. Pergi, kita harus tembus di gunung. Walaupun malam, kita harus pergi. Terus mempelai suami, takut mati. Mas takut mati. Takut mati Bapak Ibu, takut. Itu kan ada parang, Tuhan semua bilang tuh, lewat di sini, mati. Maksudnya lewat, kalau mau pelayanan ke gunung kan harus lewat di kampung itu. Mati Bapak Ibu. Dan mempelai sudah dilarang juga oleh majelis, jangan pergi. Karena nyawa taruhannya. Tapi mempelai punya iman. Tidak. Kita harus lewat. Itu di gunung itu banyak jiwa-jiwa. Lewat, mereka tidak akan melihat kita. Pasti mereka akan hanya melihat, oh kucing manis ada lewat. Betul Bapak Ibu, tidak ada dihadang. Tidak ada, mereka tidak lihat kita lewat. Nah seperti itulah imannya mempelai. Kalau pelayanan dimanapun, mempelai tidak takut ya Bapak Ibu. Namanya kita melayani Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi ini. Untuk apa kita takut? Nah seperti itu mempelai. Imannya mempelai, untuk apa kita takut? Yang mempelai layani adalah Tuhan yang punya power yang luar biasa. Tuhan yang menyertai dengan pasukan malaikat beribu-ribu di samping kiri kanan mempelai ya. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Bagi Bapak Ibu dimanapun kita berada saat ini, semoga dengan firman ini kita menjadi kuat, kita menjadi tenang, kita tidak khawatir, kita tidak menjadi takut ya. Walaupun secara manusia ya kadang-kadang sifat itu ada, jujur saja kadang, tapi kita harus melawan dengan roh dunia ini. Karena kalau kita merasa takut dalam hitungan 1 menit saja, 1 menit atau 2 menit, itu Bapak Ibu kayak seperti mengurangi iman gitu loh. Takut saja 1 menit, 2 menit, 5 menit, itu kayak kita itu menghadapi dunia ini kayak bagaimana ya, aneh, terasa aneh. Nah itu yang mempelai alami. Jadi kalau kita merasa takut dalam 1 menit, 2 menit, 5 menit, itu aneh Bapak Ibu. Dan mempelai rasa aneh, bukan seperti ini, bukan seperti ini yang Tuhan mau. Jadi cepat-cepat berganti, cari Tuhan, berdoa, bangun komunikasi dengan Tuhan, supaya apa, roh kita ini tidak rasa ketakutan ya. Mempelai itu tahu saja proses di situ. Kalau mempelai takut, berarti mempelai terkoneksi dengan roh 66 dunia. Kalau mempelai berani, itu berarti mempelai terkoneksi dengan roh Tuhan. Itu aja Bapak Ibu perbedaannya, simple ya. Jadi kita manusia ini kita bisa lihat cross check diri kita sendiri. Tidak perlu kita meminta, hamba Tuhan kah, cross check saya, lihat saya ini apa ya. Tidak perlu kita introspeksi diri, hati kita sendiri, kita bisa tahu kok kita ini ada roh Tuhan atau roh setan di dalam diri kita. Kita bisa tahu Bapak Ibu ya. Nah
sampai di sini Bapak Ibu firman perenungan kita pada siang hari ini. Semoga menjadi renungan yang indah bagi kita, dan kalungkanlah firman ini sebagai kalung di mata loh hati kita Bapak Ibu. Ya, simpan baik-baik supaya pada waktu kita hadapi masalah, kita hadapi tekanan dunia, ancaman dunia, hanya firman Tuhan itulah yang akan menolong kita. Ya, dan panggil-panggil itu pribadi 3 ya, Roh Kudus. Hibur-hibur Pak kita ya. Menyesobangkan mata ini, hibur-hibur. Jadi pribadi 1 panggil, pribadi 2 panggil, pribadi 3 Roh Kudus panggil. Satu paket itu Bapak Ibu, supaya apa? Kita jadi prajurit Tuhan, laskar Tuhan yang tangguh di medan peperangan. Amin. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Haleluya, amin. Shalom brother and sister, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi dalam video-video berikut ya. Dadah.